Halo, perkenalkan saya Imelda Yasinta Sri Surti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, LPTK Universitas Nusa Cendana. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan UKIN di SD Sewar, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita melakukan doa pembukaan dulu. Satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ayo berdiri. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk Nak Karmel. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu wajib, yaitu lagu wajib Garuda Pancasila, dan satu orang untuk memimpin kita dalam lagunya. Kepada Nak Safa, ayo berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sekarang persiapkan diri untuk mengikuti materi hari ini. Rapikan duduknya. Duduknya rapi. Ya, rapi duduk. Rapikan duduknya. Ayo. Baik, sudah? Sudah? Baik, dengar dulu di sini. Materi kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, lingkungan dan manfaatnya. Dan pembelajaran yang ketiga. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui mengamati gambar dalam tayangan PowerPoint. Dengar di sini. Peserta didik mampu merinci jenis mata pencaharian masyarakat sebagai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia dengan penuh percaya diri. Itu tujuan materi yang pertamanya. Yang kedua, melalui membaca teks. Jangan, dengar di sini. Mengamati gambar pada tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif menganalisis dampak positif negatif sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan dengan rasa peduli.
pembelajaran kita hari ini. Dengar baik di sini dulu. Materi pembelajaran kita hari ini ada 5. Ada berapa? 5. Di dalam tadi itu tujuan pembelajaran. Sedangkan materi pembelajarannya ada 5. Dengar di sini, lihat ibu di sini. Yang pertama, jenis mata pencarian masyarakat sebagai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. Itu materi pertama. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan dampak negatif sebagai akibat dari letak di kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang ketiga, ide pokok tiap-tiap paragraf pada teks lisan maupun tulisan. Yang berikut, perilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, laporan kegiatan yang ada di sekitar tempat tinggal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itu ada 5 materi pembelajaran kita pada pagi hari ini Baik, sekarang ibu tayangkan sebuah teks, sebuah gambar. Dengar bapak di sini. Amatilah gambar di dalam. Ya bapak gambar di dalam. Ayo jangan lihat ibu. Sudah. Amati gambar. Perhatikan gambar di dalam. Gambar di dalam perhati. Sudah. Sudah. Ada pertanyaan di situ. Di daerah manakah latar belakang gambar tersebut diambil? Apa lagi? Di daerah pegunungan, di daerah mana lagi? Desa, apa lagi? Pasar. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang kedua. Kegiatan apa saja yang terjadi pada gambar-gambar di atas? Kegiatan apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kegiatan apa yang terjadi pada gambar itu? Membawakan hasil panennya di mana? Oke. Sekarang ketiga. Bagaimana karakteristik daerah pada gambar-gambar di atas? Daerah karakteristiknya masing-masing itu. Bagaimana? Misalnya tadi di pedesaan, di pegunungan, dan di bagaimana karakter masing-masingnya? Coba, Safa. Karakter di desa itu atau karakter di pegunungan itu. Mereka itu apa di dalam? Melakukan apa? Di pedesaan? Melakukan apa di dalam? Pergi ke sawah, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Oke. Kalau di pasarnya apa? Kalau di pasarnya? Kalau di pasarnya tadi apa? Menjual sayur. Menjual sayur. Baik. Pertanyaan yang berikut. Dapatkah kamu menyebut mata pencarian apa saja yang ada di daerah itu? Mata. Apa lagi? Peternakan, apa lagi? Perkebunan, apa lagi? Persawahan, apa lagi? Apa? Coba apa lagi? Apa lagi tadi? Iya, perdagangan apa tadi? Mata pencariannya. Bukan, di pegunungan. Di pegunungan tadi. Mata pencarian mereka tuh tadi apa? Sebagai petani, kebun sayur, apa lagi? Petani sawah, sayur, apa lagi? Petani,
Sudah lihat? Sudah lihat gambarnya? Sudah? Sudah lihat? Sudah? Baik. Ada pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, di daerah manakah latar belakang gambar tersebut diambil? Hah? Di pinggir pantai, di mana lagi? Di laut. Mantap, terima kasih. Terus yang kedua, kegiatan apa saja yang terjadi pada gambar-gambar di atas? Apa lagi? Petani garam, apa lagi? Dia bermain di sini. Hah? Apa? Hah? Hah? Garam. Sama garam. Terus pertanyaan berikut. Bagaimana karakteristik daerah pada gambar-gambar di atas? Dia punya Dia punya karakteristiknya dari di lautan tadi, terus di pantai tadi, di petani garam. Karakteristik mereka punya mata pencahariannya apa tadi? Apa lagi? Baik, sekarang pertanyaan yang berikut. Dapatkah kamu menyebut mata pencaharian apa saja yang ada di daerah itu? Mata pencahariannya. Apa tadi? Nelayan. Petani garam. Itu nelayan tadi. Petani garam. Petani. Tidak. Rumput laut. Rumput laut. Petani apa lagi? Rumput laut. Apa lagi? Petani garam. Bukan di lautan, Safa. Petani garam, nelayan, petani terumbu karang. Oke. Baik, sekarang Ibu sudah tayangkan. Perhatikan baik-baik teks di dalam Dan satu orang untuk membacanya. Kepada anak Safa, baca teks di dalam. Pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang lain baca dalam hati. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena terkenal dengan lautnya yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Oleh karena itu, potensi kekayaan laut Indonesia sangat berlimpah. Sumber daya laut banyak dimanfaatkan untuk dicatatkan oleh laut. Hal ini tentu saja mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara pulau satu dan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan berembang. Namun, justru menjadi pemersatu bangsa karena saling melengkapi. 1. Pengaruh kondisi UNCLOS 1982 terdapat berwenang bagi bangsa Indonesia untuk memperluas wilayah lautnya dengan segala Ke situ. Baik. Di situ tadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya Sudah. Nah, sekarang di situ. Terus di lembaran pertama di situ tulis kalian punya nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompok tulis. Setelah itu ada petunjuknya di situ. Perhatikan baik-baik di LKPD itu, di LKPD. Perhatikan baik-baik di LKPD. Taruh di tengah supaya teman bisa apa? Di situ petunjuk, dengar dulu. Lihat Ibu ke sini dulu. Halo. Hai, ya. Lihat baik petunjuk di dalam. Coba perhatikan di dalam dulu. Di situ ada petunjuknya. Untuk mendapatkan hasil maksimal saat belajar menggunakan LKPD ini, maka dengar baik-baik Krisno.
Ibu baca. Maka disediakan beberapa petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, bacalah dan pahami dengan baik petunjuk pengisian LKPD, baik yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Yang kedua, pengisian LKPD bersamaan dengan penggunaan bahan ajar yang telah dibagikan oleh guru. Yang ketiga, kerjakan soal latihan dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan. Jika ada kegiatan yang belum dipahami, tanyakan pada guru hingga jelas. Seandainya kamu punya pekerjaan sebentar tidak mengerti, tanya kepada ibu tanya kepada ibu. Sekarang buka lembaran berikut lagi. Oke, sekarang mulai kegiatannya. Langkah pertama tadi, isi dia punya nama-namanya tadi. Isi ya dompetnya. Isi kan lebih tulis tuh. Ya, tulis nama di sini. Tulis nama, tulis dulu. Macam gitu. Ya, yang pertama tulis nama dulu. Tulis ulang tadi. Koma Aisyah. Tulis gitu, nomor 1. Tulis nama. Ya, tulis nama. Tulis namanya. Sudah tulis nama? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang buka kerja ini. Tulis dompetnya. Kalau sudah tulis nama kelompoknya, sudah? Sudah, Bu. Sekarang buka kerja nomor ini sudah. Jangan kerja ini sebentar ya. Langsung kerja ini ya. Sekarang kerja. Kerja sudah. Kerja nomor ini sudah. Tulis dompetnya. Ya, kasih masuk apa? Kasih masuk suara untuk menjawab pertanyaan itu di dalam. Tinggal tulis dong ya, tulis dong. Ya. Sumbang suara, sumbang pertanyaan. Ya, apalagi? Baca baik-baik. Baca, ayo, gabung dengan teman. Ya, sudah. Buka halaman berikut. Sudah. Halaman berikut. Hilang. Atau lebih parah gemitong, kerja home. Kerja nomor berikut. Baca lihat. Baca itu, Pak. Nah, sekarang baik. Terima kasih untuk Naksafat tadi yang sudah membaca teks pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Tadi di situ ada dampak positifnya dan ada dampak negatif. Baik, dampak positifnya yang di situ tadi adalah yang pertama, meningkatnya pendapatan Indonesia. Yang kedua, pembangunan sarana transportasi terjadi di mana-mana. Itu dampak positifnya. Yang ketiga, keragaman budaya masih bertambah. Yang berikut, pertukaran informasi dari berbagai negara. Itu dengan adanya telekomunikasi ini. Yang berikut, terjalinnya komunikasi yang beragam. Selain dampak positifnya, ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya kurang meratanya pembangunan itu karena akses yang tergolong sulit. Sepertinya terdapatnya di tempat-tempat terpencil tempat-tempat terpencil itu. Terus tingkat keamanan yang rendah. Ada berbagai macam pertawuran misalnya. Yang berikut, tidak terjangkaunya wilayah tertentu atau terpencil oleh teknologi seperti listrik. Contohnya yang tidak punya listrik itu di Pengka. Itu tidak terjangkau karena di Pengka itu termasuk sebuah kampung atau anak kampung yang terpencil. Itu akibat negatif dari negara maritim. Sekarang Sekarang Ibu tayangkan teks yang berikutnya.
Ya. Satu orang baca. Mira, baca. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pola susunan yang mendasarkan keutuhannya. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai dalam sila-silanya. Sila-sila dalam Pancasila pada dasarnya adalah suatu kesatuan yang utuh dan bulat, serta tidak dapat dipisah-pisahkan. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya. Baik. Sekarang lihat baik di dalam. Di dalam itu nilai-nilai Pancasila. Sila Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Baik. Sila pertama itu bunyinya apa di dalam? Nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari itu di pertama di dalam apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Ya. Sila Pancasila yang kedua. Nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-harinya apa di dalam? Coba baca. Terus. Tenggang rasa. Terus. Tidak semena-mena. Apalagi? Nilai-nilai. Terus. Oke. Sila Pancasila yang ketiga. Nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya apa di dalam? Yang berikut. Oke. Sekarang sila Pancasila yang keempat. Bagaimana bunyinya? Coba baca dulu sama-sama. Baik, oke. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa-apa di dalam? Ya, oke. Sekarang sila Pancasila yang kelima. Bagaimana bunyinya? Oke. Nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-harinya apa? Dari sila Pancasila yang kelima tadi. Coba pertama. Apalagi? Oke. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila. Sila Pancasila yang pertama tadi percaya dan takwa. Percaya dan takwa ini maksudnya kita harus percaya kepada Tuhan. Terus hormat menghormati. Hormat menghormati di sini maksudnya apa? Coba, siapa bisa? Hormat menghormati. Coba berikan contohnya apa? Hormat. Ya, menghormati teman. Tidak boleh meremehkan teman. Terus kebebasan ibadah. Maksudnya apa? Oke, tidak boleh memaksa orang supaya masuk agama kita. Berikut, tidak boleh memaksakan. Maksudnya apa di sini? Nah, sama halnya juga kebebasannya tadi, tidak boleh memaksa, mesti memaksakan pendapat atau memaksakan agama kepada orang lain. Jangan bilang begini, misalnya contoh, kalian ini agama Islam, kalian ini agama Katolik. Jangan kalian bilang begini, kalian harus masuk agama kami. Jangan memaksa. Itu maksudnya dari sila Pancasila yang pertama.
Utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat. Mengakui persamaan derajat di sini maksudnya antara laki-laki dan perempuan harus sama. Jangan bilang gini laki-laki. Kami ini lebih tinggi derajatnya, jangan. Tapi laki-laki dan perempuan itu bagaimana? Sama. Saling mencintai. Misalnya, Mira harus sayang sama adiknya. Atau harus sayang sama teman. Harus sayang sama kedua orang tua. Dan lain-lain di dalamnya. Nah, itu tadi. Baik. Sekarang kalian siapkan LKPD dan kalian masuk dalam kelompok. Ayo. Dalam kelompok. Ayo angkat ini. Nah, tinggal kamu baca saja. Tinggal mulai dari kerajaan. Ya. Lalu dari apa itu? Ya, tingkat kerja sudah. Jawab. Isi di sini tadi. Di sini. Ya, paragraf kedua. Ya, satu orang yang tulis, satu orang yang baca ya. Satu orang yang tulis, satu orang baca. Ya. 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 Gini saja, kau yang baca begini. Kau yang baca begini. Ya, gitu. Baca begitu. Ya. Gini caranya. Satu orang yang baca, satu orang yang tulis gitu. Ya. Saya tulis Resti ya. Kau yang tulis apa? Kalian baca ya. Paragraf 1-2-nya. Apa paragraf 2-nya? Lihat di apa? Di apa paragraf? Paragraf 2. Ya, lihat baik-baik di dalam. Lihat baik-baik. Ya. Baca baik-baik ya. Ya, baca. Kau tulis. Tulis sudah di paragraf kedua. Kalau sudah ini, sudah tulis paragraf kedua. Sudah. Kerajaan Siap paragraf ketiga sudah. Baik, sudah. Sekarang lepas hasil kerjanya, hasil diskusinya, lepas sudah. Sekarang presentasi. Kelompok 1 presentasi hasil kerjanya tadi. Ayo, biar di situ saja. Kalau tidak berdiri di depan. Ayo Safa. Di situ. Baca sudah Safa. Hasil kerjanya tadi. Di sini saja cepat. Baik teman-teman dan ibu guru, ini hasil kerja kelompok 1. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. 1. Nelayan. 2. Petani garam. 3. Nelayan ikan. 4. Petani rumput laut. 5. Petani budidaya terumbu karang. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di gunung. Nomor 1, petani sayur. Nomor 2, petani kopi. Nomor 3, peternakan. Nomor 4, petani cengkeh. Nomor 5, petani buah-buahan. Sekarang dampak. Dampak dari itu tadi. Ya, lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif. 1. Keragaman budaya masih bertambah. 2.
penentuan informasi dari berbagai negara. Yang ketiga, terjalin kumulasi yang beragam. Dampak negatif. Yang pertama, nomor 1, kurang meratainya pembangunan antara akses yang tergolong sulit. Yang kedua, tingkat keamanan yang rendah. Yang ketiga, tidak terjangkaunya wilayah tertentu atau terpencil oleh teknologi seperti 4, listrik dan jaringan internet. 5, sulitnya aktivitas keseharian, zaman dalam dan lain-lain. Ya. Yang berikut nomor 3. Sekarang pertanyaan ketiga. Ya. Ide pokok paragraf 1. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Paragraf kedua. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kerajaan. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2? Ada tanggapan? Tanggapan menurut jawaban dari kelompok 1 tadi. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada tanggapan? Tidak. Oke. Sekarang kalau tidak ada tanggapan, sekarang kalian presentasikan hasil kerjanya. Ayo. Cepat sedikit. Ya, kau baca sudah. Teman-teman dan ibu. Baik teman-teman, Ibu Guru, ini hasil presentasi kelompok 2. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. 1. Petani budidaya mutiara. 2. Penambangan uang. 3. Penambak ikan bamdeng. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di gunung. 1. Petani sayur. 2. Petani cengkeh. 3. Petani kopi. Ya. Nomor 3, nomor 2. Cepat sedikit. Ya, dampak. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari letak dan kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif. 1. Meningkatkan pendapat Indonesia. 2. Pembangunan sarana transportasi. Dampak negatif. 1. Kurang meratanya pembangunan karena akses yang tergolongan sulit. 2. Tingkat keamanan yang rendah. Sekarang nomor 3. Paragraf 1 untuk ide pokoknya. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. 2. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. 3. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2 tadi. Terima kasih. Baik. Dampak dari negara maritim tadi, dampak positifnya dan dampak negatifnya tadi. Kamu sudah jawab dan hasil diskusi kalian tadi sudah benar ya? Baik. Sekarang kerjakan soal
yang sudah dibagikan tadi. Ya, kerjakan soal-soal evaluasinya. Cepat. Tulis nama. Cepat sedikit tulis nama. Ayo. Ya, tinggal kerja. Nomor 1 apa? Kerja soal evaluasi tadi. Soal-soal evaluasi tadi. Ya, kerja soal evaluasi sudah. 1B apa? Tinggal tulis itu, Ge. Lanjut cepat. Ya, tinggal tulis isi saja cepat. Cepat sedikit. Soal evaluasinya langsung isi langsung A B ketik itu mana B C itu. Nih Kangau. Jangan ribut ya. Jangan ribut, jangan tanya teman. Jangan tanya teman. Kerja sendiri. Jangan tanya teman. Jangan tanya teman kerja sendiri. Langsung jawab begini saja. A, B, C, D. Jangan tulis lagi soalnya. Langsung tulis begini. Ini A, ini B, ini C. Berarti C. Itu saja. Jangan tulis apanya, tulis soalnya. Jangan tulis soalnya langsung isi saja cepat sedikit. Langsung pilih saja, jangan tanya teman. Aril, jangan tanya teman. Ini soal evaluasi. Bagaimana? Sudah? Ya, oke. Yang sudah diam, jangan ribut. Jangan kasih tahu teman. Jangan kasih tahu teman. Jangan kasih tahu teman Jangan kasih tahu teman. Sudah semua? Sudah, Bu. Hah? Sudah, kami berdua. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, sekarang kumpul. Biar kumpul di sini saja. Biar ibu yang tidak, kamu tunggu di situ. Ibu yang ambil. Jangan tanya teman, sudah kau punya? Sudah? Lanjut saja. Ya. Mira sudah? Kumpul. Baik. Dengar di sini dulu. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran ini tadi menyenangkan tidak? Apa yang menyenangkan? Bisa apa? Bisa lihat materi lewat apa? PowerPoint. PowerPoint. Terus bisa lihat apa tadi? Bisa lihat apa lagi? Gambar. Bisa lihat gambar. Terus ibu tanya. Materi hari ini itu tentang apa tadi? Materi hari ini tadi tentang jenis mata pencari baik di laut maupun di pegunungan. Nah, terus dampak positif dan negatif dari negara maritim. Yang berikut itu menentukan ide pokok. Yang berikut perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, terus laporan kegiatan di sekitar tempat tinggal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu materi yang kita pelajari hari
ini. Baik, sebelum tutup, Ibu berikan PR kelompok, PR kelompok. Nanti sampai di rumah kerja secara kelompok. Ini PR-nya. Ini PR-nya. Kerja secara kelompok. Baik. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Untuk menutupi pembelajaran kita, kita menutupi dengan doa penutup kepada Naksara untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Ya, di depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Naksara. Oke, silakan duduk dulu. Nah, baik, sebelum kalian pulang, Ibu pesankan kepada kalian, sampai di rumah harus belajar materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Dan untuk pertemuan besoknya, kita punya materi besok itu tentang menentukan ide pokok, terus menentukan kalimat utama, dan organ gerak pada manusia dan hewan. Itu untuk pertemuan besok. Dan sampai ketemu.